Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Haji Mulyadi dari Forum News Network FNN. Dan saya dengan Widodo dari Jejak Widodo Channel. Nah, ini kita sama-sama di FNN, cuman dia bos saya, dia wakil pemretnya FNN ya. Pantengin. Siap. Keren. Kita punya tamu, tidak muda lagi, tapi semangatnya tetap bergelora. Bergelora kok kayak partai dong ya. Tetap bergejolak. Nah, Gitar Suryadi, apa kabar bos? Sehat ya? Gitar Suryadi ini aktivis dan kader PDIP senior. Dulu tahun berapa bikin Red Band ya? Tahun 2004. 2004. Apa singkatan Red Band? Relawan Perjuangan Demokrasi Relawan Perjuangan Demokrasi. bersama almarhum Taufik Kimas. Kimas ya. Oke. Nah, Gitar ini beberapa hari belakangan ini menggonggong cukup keras. Resah atau gimana? Lewat saya bunyi, lewat Ketua Umum Mas Yumi, itu juga keren ya, bagus sekali wawancaranya dan saya ambil juga. Dan beliau ada kegelisahan kalau menurut saya ya, sekaligus kemarahan melihat situasi seperti sekarang, karena demokrasi kalau istilah Dodo dikencingi ya. Demokrasi dikencingi kemana? Aktivis 98. Kenapa? Kita tanyakan ke Kalau saya kasih judul dukung Gibran, aktivis 98 cederai marwah demokrasi. Oke, Bung, apa yang membuat sampai ini kok gelisah, kecewa, marah gitu? Ya, saya sebagai divisi senior ya dari kawan-kawan. Saya menyayangkan sikap politik mereka. Ya. Bahwa mereka ikut ke sebelah sana ketika Prabowo belum punya paslon. Ya. Kami setuju aja, kawan. Hak konstitusi ya. Karena apalagi mereka adalah kawan-kawan muda yang kita harapkan masa depan. ya. Nah, ketika Gibran dengan berbagai caranya untuk bisa lolos dari 35 tahun 40 dengan tanda kutip penambahan kalimat, kenapa mereka diam? Itu jadi permasalahan saya. Jadi kawan-kawan 98 ini kan bersama-sama kita. Karena kita tahun 80-90 kita sudah tampil lebih duluan dan mereka adalah anak-anak muda yang ikut kita. Kita latih melakukan perlawanan terhadap kekuasaan otoriter Soeharto untuk memperjuangkan demokrasi. Hasil gerakan 98 itulah yang menjatuhkan Soeharto, terus memperbaiki konstitusi, terus menegakkan demokrasi yang kita sama-sama perjuangkan untuk menolak KKN, kita menolak lagi segala macam itu. Ya. Nah, dari gerakan 98 itulah terbit yang disebut 2 periode. Oke. Dua Pembatasan periode maksimal ya. Pembatasan maksimal karena kita kecewa begitu kecewa dengan Soeharto. 32 tahun itu ya. Kita di penjara, kita dikejar berapa kali. Sempat masuk ya? Saya 2 kali di penjara. Oh, iya? 7 kali saya ditangkap. 7 Tapi kali. terus aja saya aksi terus. Masing-masing berapa tahun tuh jalannya? Nah, kalau yang saya semuanya 5 tahun. Total 5 tahun. 2 kali masuk. Jadi maksud saya hasil gerakan perjuangan yang begitu maksimal itu kok mereka tonton dengan berdiam diri ketika itu dilakukan oleh Gibran yang idolanya mereka gitu. Seharusnya kan mereka berontak dari dalam kan? Iya. Kenapa mereka biarkan? Iya. Jadi hasil nilai perjuangan. Jadi kalau kita mau bangga, apa sih yang dibanggakan 98? Apakah setiap tahun merayakan hari 25 tahun reformasi, Reformasi, terus menampilkan gambar-gambar foto-foto mereka? Apa itu? Nggak pernah juga kan? Iya kan? Sebenarnya kan hasilnya itu adalah ini, membatasi kekuasaan Itu mahkotanya Itu reformasi ya. Itu reformasi. Iya. Terus mereka diam. Iya. Padahal mereka kan bisa bicara sama Prabowo. Kan mereka sehari-hari ketemu Prabowo kan sebagai relawan. Iya. Bilang dong sama Prabowo, Iya. Pak jangan itu dong. Itu kan Mungkin ada 2 hal, Bung. Ada 2 hal. Pertama, mohon maaf ya, saya nggak tahu bagaimana jeroan teman-teman 98. Mungkin ya, saya nggak tahu. Mereka nggak berani, sungkan. Atau mereka udah bicara, tapi Prabowo gua maunya begini, mau apa lo gitu. Enggak, kalau saya lihat enggak. Jadi kan mereka ini kalau kita lihat mereka masuk mendukung Prabowo itu kan sebelum kejadian. Jadi mereka sudah macam Noel segala macam itu kan hari itu kan Budiman. sebelum Budiman itu kan sebelum ada Gibran.
Iya. Nah, ketika Gibran dengan Oh, dengan iya. apa, brutal, dengan Dipaksakan begitu dia ya? paksakan itu, kok mereka di dalam nggak bersuara. Harusnya. Padahal kan di situ ada Bang Yusril yang juga sudah siap dengan SKCK, ada Erick Thohir, Ya. atau Budiman. Budiman, Kan Budiman masih sudah bisa. gede. Budiman masih bisa karena masih ada waktu kan. 8 November hari terakhir untuk pergantian calon Ya. cawapres. Dorong dong Sur Budiman. Ya. Karena Budiman pernah kita kan jadikan idola pada 96 kan. Ya. Bung, begini Bung, sorry ya. Sorry. Ini Bung Dieter ini kan masih berpikir berparadigma aktivis 98. Sorry ya, koreksi dari saya. Yang berpihak ke sana. Nah, Ya. Bung Dieter kali ini, Hari ini. Kalau salah, tolong dikoreksi. Sementara Persepsinya. teman-teman yang nyebrang ke sana sudah menjadi politisi. Nah itu paradigmanya beda bos. Ya. Kalau reformasi 98 idealis. Iya. Kalau politisi Mereka? pragmatis. Jadi mereka melihat menang. Kalau yang maju Yusril katakan begitu, Erik. apalagi Budiman mau menang dari mana gitu loh. Sementara kalau Gibran bukan Gibran yang penting kan bapaknya gitu loh. Jadi itu bedanya idealis, pragmatis gitu bos. Dan Ya. mereka boleh beralasan seperti itu. Ya tapi kan perjuangan itu kan punya nilai. Kan Ah. ada nilai-nilai. Yang disebut aktivis itu kan sesuatu yang orang-orang tertentu kan. Artinya orang yang punya keberanian, kecerdasan, punya sikap. Iya. Nah, sekarang sikap mereka itu yang dipertanyakan. Ah. Jadi waktu mereka masih Prabowo sendiri ya, belum punya Kalau Kan? pasangan, kita oke. Oke. jadi Kita persoalannya kita ada tidak di bermasalah Gibran. dengan Prabowo, dengan masa lalunya, masa depannya. Sudah selesai ya. Sudah selesai karena dia Pernah tidak- jadi wapres, ya, cawapres ya, untuk kita ya. Mega. Jadi Gibran itu dipersoalkan karena penampilannya atau karena rekayasa di MK yang dipersoalkan? Karena anak kecil masih ingusan dan sebagainya atau gimana? Ya, Yang itu dipersoalkan. kelengkapan semuanya. Oh, Ya. kelengkapan. Kelengkapan semuanya. Gabungan. Begitu sombongnya, Kompilasi. kalimat sombong Iya. tenang Prabowo, tenang. Saya sudah di sini. Saya sudah. Siapa kamu kalau bukan anak Jokowi? Oke. Ya kan? Itu bentuk dari kesombongan, Oh iya, arogansi. bentar, bentar. Dan itu aktivis tepuk tangan. Tepuk tangan. Kawan-kawan itu tepuk tangan. Di situ, waduh, berapa orang diantaranya kan kawan deket saya. Lah, kok gitu kalian? Itu Anda baca kalimat tenang Pak Prabowo, saya udah di sini tuh apa maknanya? Ya itu dia untuk menunjukkan bahwa dia lebih perkasa dari orang lain. Oh. Dia lebih siap, dia punya masa, punya pendukung, segala macam, dia punya uang. Iya. Padahal dari usia separuhnya ya. Separuhnya Separuhnya Prabowo. Dan Prabowo menyebut Cucunya ya, kakek saya. memahami Iya. kakeknya. Ya. Ini dia yang menjadi terkooptasi itu kan kalimat tadi, kan ingin menang. Jadi semua cara. Ya. Nah, ini kan cara-cara Ismaili yang di Jawa, cara-cara raja Jawa kok seperti itu gitu loh, mewujudkan keinginan. Ya. Seharusnya kan ya ikutinlah undang-undang yang kita perjuangkan. Ya, tapi kan kalau mau realistis, pragmatis kan kalau ngusung siapa tadi? Erik. Di luar Erik siapa tadi? Yusril. Yusril. Iya. Apalagi Budiman. Kalau Iya. Erik masih ada pelurunya lah, gizinya banyak lah. Kan gitu kan? Iya. Itu kan nggak. Jadi kalau mereka paksakan dua itu kan nggak realistis bos. Padahal Iya. kalau konsentrasinya untuk memenangkan. Jadi gini, kalau kita ngelihat desa, Nah. gitu, desa dan aturan, mereka kan punya 9 partai. Hmm. Kalau aturan desa itu satu partai satu spanduk di desa, berarti kan mereka sudah punya 9 spanduk di desa. Satu desa ya. Kan banyak. Jadi desa itu sudah terkepung ya dengan tersosialisasi. Ya. Kalau satu partai terus bawa ribuan sembako, mereka punya 9 partai. Udah masyarakat di situ tiap hari makan sembako kan? Artinya tanpa Gibran pun mestinya menang. Menang. Karena rombongan Betul. itu tadi. Iya. Artinya fondasi yang sudah dibangun Prabowo sendiri dengan melakukan koalisi-koalisi itu kuat sekali. Tapi kan nggak pede bos mereka faktanya gitu bos. Nah, itu problem mereka ya. Artinya kalau dia melihat seperti itu, berarti mereka masih mempertanyakan kekuatan kemenangan mereka. Jadi kalau sekiranya kita sebagai orang yang sudah pernah turun di dapil, sudah punya 3 kali dapil, kita melihat kalau mereka seperti itu. Terus Prabowo kan masih dianggap senior daripada tentara, polisi, segala macam, aparat segala macam. Kan bisa. Ya. Jadi kalau saya lihat peluang dia besar. Justru nanti kalau ada gerakan rakyat, kena kawan-kawan di dalam membiarkan si
si Gibran ini, saya yakin merosot. Itu akan dilakukan gerakan itu. Ya, oleh karena PDIP Ya. atau gimana? ya artinya masyarakat yang kemarin ada di di koalisi Juanda, Bang Mulia Mas Lubis, Juanda. terus dan kawan-kawan lain ya, sekarang ini udah tumbuh semua nih. Iya. People power Iya. segala macam. Kelompoknya Pak Gatot juga kan sudah bikin tuh. Kami itu kan. Iya. Banyak sekali sekarang ini. Tinggal cetus saja nih. Pom kejadian. Ada jutaan orang turun di lapangan. Kalau sebagai aktivis ya, pada saat 98 kan Anda kan sudah terhitung senior ya, Iya. dibanding teman-teman yang 98 ini Iya. kan. Kan berarti selain usia lebih matang, Iya. juga pelaku sejarah. Ya. Kalau kita bandingkan sekarang ini, faktor apa yang belum terpenuhi sehingga peristiwa 98 belum terulang jelas, belum terjadi juga? Saya sangka pintu masuknya pembangkangan yang dilakukan terus-menerus oleh keluarga Jokowi ini terhadap PDI Perjuangan itu satu. Yang kedua, gejolak gerakan masyarakat selamatkan konstitusi dan demokrasi yang terjadi di MK. Kita hari ini dapat masuk bahwa Usman itu Anwar Usman menolak untuk Mundur. mundur karena dia bilang Jabatan milik Allah. jabatan milik Allah. Nah, kekerasan itu kan akan membakar kemarahan. Nah, itu yang kita harapkan. Itu yang kita lihat. Kalau Kalau- apa? kalau- Tunggu, faktor Oke. lain yang saya ingin yang konkretnya apa? Kok belum kejadian juga kan? Udah banyak nih harga-harga udah naik, Ya. kelas menengah udah Ya. mulai marah, bahkan dari seberang sana juga udah banyak yang bergejolak. Kayak seorang Deddy Siregar coba bayangkan bisa mengkritik habis-habisan Joko Widodo yang dulu mohon maaf hidup dari belas kasihnya Joko Widodo kan? Buset. Bukan kan? Nah ini loh, jadi apa lagi yang kurang kok belum juga ceder gitu? Kenapa? Saya sangka minggu depan bisa kejadian. Push. Minggu depan. Minggu depan ya. Ya, kita lihat nanti kan gini. Bang Jimli kan bilang terakhir nanti itu kan tanggal 8. Apaan? Nah, kalau tanggal 8 itu ternyata Bang Jimli juga tidak tegas membiarkan kejahatan yang terjadi di MK sehingga penumpukan kekecewaan kan. Jadi masyarakat kecewa dengan 9 hakim mahkamah Iya. plus tambah 3 orang yang sama Bang Jimli ini kan. Mahkamah. Jadi harapan negara ini negara hukum itu apa? Sementara rakyat setiap hari ditangkap kena masalah hukum. Ini kan merusak negara. Artinya mereka-mereka ini mendukung konstitusi dirusak dengan penambahan kalimat Iya. pernah menjadi pejabat negara. Sedang itu. atau pernah? Nah, itu menyebabkan berarti kan elit di atas tidak percaya hukum. Iya. Nah, itu yang membuat gejolak. Karena banyak sekarang kasus ya, kasus kawan-kawan buruh yang punya jutaan juga di bawah pimpinan Jumhur, terus kawan-kawan yang lain kan. Nah, saya pikir akan bermuara di situ. Apa bayangannya apa? Nanti akan pemerintahan massa, Ya, istana dikuasai, ya, terus Jokowi suruh mundur, Ya. MPR suruh sidang atau gimana? ya, bisa begitu. Bisa, Menguasai ya. istana kan sekarang beda mas 98. Jangan 98 deh, sampai 2006-2007 kita masih bisa aksi demo sampai depan istana seberang Ya. gitu. Hanya seberang jalan. Sekarang kan paling top kan 40 Ya. kuda. Udah. Ya. 1 kilo gitu. Kira jumlahnya kurang. Oh kurang. Jumlahnya kurang. Kalau nanti ada lebih banyak. Oh, lebih banyak. Ini kan kalau sudah dia masuk dalam kategori pemakzulan, sudah masuk dalam kategori copot, itu masih jutaan orang. Tapi Bang Victor merasakan nggak militansi orang-orang PDI sekarang sudah mulai? Iya, tidak, malah terbakar. Oh, terbakar. Kan peristiwa sekarang ada 2, pencopotan spanduk-spanduk baliho yang di Bali. Oh iya. Itu udah terjadi kemarahan. Iya, iya. Terus di Sumbar, udah terjadi kemarahan. Iya. Ini tinggal petoknya di Kita kenapa dicoba di depan kayak gitu? Nah, itu misalkan PJ itu kan ditunjuk dari Bupati. ya, bupati, gubernur itu kan ditunjuk oleh istana. Iya. Jadi kan itu bagian dari situ. Tapi mau sorry ya, kalau saya orang luar, saya kan di luar lingkaran PDIP maupun di sana kan, saya menilai perbuatan para PJ itu bodoh gitu loh, membakar kemarahan orang. Betul. Gitu. Kenapa bisa dilakukan? Gitu? Iya, ya itu Betul gitu loh. Mungkin ada kemauan apa gara-gara Jokowi datang. Nah ya justru Kalau kalau ada orang di kiri kanan Jokowi mau bisikan. kalau Copot. gitu kan, kalau Jokowi datang supaya nggak tergantung komandangannya. Iya. Padahal kan dulu Jokowi kalau ngelihat poster-poster itu bangga, karena di dalam poster itu wajah dia. Di Bali dia menang 97%. Iya, iya. Itu luar biasa. Artinya kader yang berjuang pada 2014-2019 kemenangan dia
Hari ini dia lihat kok dia copot. Oke, sekarang kita balik ke soal tadi. Teman-teman 98 yang Anda sebut tadi mencintai marwah demokrasi, ya. Ya. Orang udah marah, seluruh orang marah, Ya. dan ini peristiwa MK itu betul-betul memicu marah-marah. Ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah Jokowi akan turun lewat mekanisme parlemen seperti yang kemarin dimulai oleh Pak Sinton Pasaribu Ya. dengan hak angket yang akan Ya. diajukan itu, Ya. atau dia akan terjungkal seperti 98 oleh parlemen jalanan? Bisa jadi dua-dua itu. Jadi kan Washington adalah 98. Iya. Di parlemen itu 98 banyak. Oh. Banyak sekali di Golkar ada, di Oh. Demokrat ada, kan kawan-kawan kita semua. Oke. Ada di PKB segala macam. Kalau mereka masih percaya dan yakin dengan garis politik perjuangan mereka, harusnya kan mereka bersatu di belakang Washington. Betul. Jadi Washington membutuhkan sekian orang Heeh. untuk interpelasi itu, tanda tangan. Interpelasi pakai angket. Atau hak angket. Nah, kan dia bisa kuat Iya. karena kawan-kawannya masih dalam satu garis perjuangan kan. Nah problemnya kan kalau mereka sudah memperkaya diri, mereka takut, itu yang jadi repot. Tapi ya, kalau kita lihat ini bahwa ini perjuangan, kita mau menyelamatkan konstitusi, mau menyelamatkan demokrasi, ya sekarang berbalik badan. Berapa Untuk persen? apa punya uang bermiliar-miliar, ratusan miliar? Berapa persen yang orang punya pikiran seperti itu bahwa konstitusi harus diselamatkan? Saya melihat dari apa yang dilakukan Washington, pendukungnya banyak. Hmm. Kan kawan-kawan pun melihat tuh pidato Washington di Iya. paripurna itu, semua orang pasti kasih jempol. Iya. Iya. Tapi kan kita menghadapi rezim pecah belah nih Bang. Jadi Nanti kalau gini, kita nanti gini, mengumpal satu kalau kekuatan, jumlahnya udah jutaan orang, semua yang ada di kekuasaan itu lalu. Oke. Kan ini ada momentum nanti dua. Partai-partai yang tidak berpihak kepada Jokowi, ya, apakah akan dikeluarkan atau mengundurkan diri kan dari kabinet? oke. Kalau zamannya Soeharto kemarin kan 14 14, menteri ya. dipimpin oleh Ginanjar, Ginanjar, ya, oke. mundur. Ya. Sehingga Soeharto tidak memiliki kepercayaan lagi. Ya, ya. Bahwa dia sudah tidak ada orang yang untuk dia perintah. Ya. Kita melihat momentum itu nanti. Oh, Nah, oke. itu kan bisa dimulai oleh Megawati. Dia Iya, tanya iya, nanti. kenapa nggak punya menarik? Sebentar, kan semua ada, kan ada hitungan kan. Kita mau Ada lihat kalkulasinya. permainan di MK ini kan. Kita mau lihat Jimli ini benar gak menegakkan hukum, menegakkan konstitusi. Kalau dia bilang iya, maka Usman itu harus diberhentikan. Pertama dipecat. Pecat, kan gitu. Iya. Dia lakukan itu enggak? Kalau dia enggak Dia lakukan, batalkan ya, kampanye. atau 9 orang itu mengundurkan diri Oh, juga oke. seperti itu. Nah, dinamika yang ada di MK ini yang menjadi tontonan kita. Oh. Kalau semuanya nanti memang menjadi kekecewaan, saya pikir kawan-kawan pegiat-pegiat demokrasi yang ada di mana-mana itu akan kumpul di Jakarta. Oke. Dan kita akan kuasain yang namanya Monas. Ah. Kita tahu di Monas itu kira-kira 1 sampai 2 juta orang. Semua orang kumpul di situ. Dan itu kan sekalinya kantor pemerintahan. Iya. Ya kan? Dan itu menginap ya. Ini di situ, di tenda di situ, dapur umum di situ. Kita nggak tahu. Kalau disapu polisi, Enggak, kalau polisi itu bisa kalau cuma berapa ribu orang. Jutaan. Apa polisi berani nembak rakyat sejuta gitu? kalau Berani. maksud saya sebelum sampai juta, baru 3.000, 5.000 disapu polisi. kan? Enggak, dia akan terus berulang. Dia akan terus. Saya kan berapa kali ditangkap. Saya berapa kali ditangkap. Saya memimpin aksi-aksi itu kan begitu. Gelombang pada waktu agak besar itu gelombang protes terhadap pemberedelan. Tempo 94 itu. Ya. Itu kan pertama kami cuma berapa orang? 9 orang, 12 Oke. orang. Terus akhirnya kan Bang Buyung hadir. Sengsar datang, si Rijal Ramli Iwan dan juga. semua datang. Dan itu menjadi ribuan. Iya. Nah, pada waktu itu kan kehebatan kawan-kawan di TNI itu kan dia melakukan komunikasi dengan para kawan-kawan Iya. yang lain. Iya. Sehingga Iya. sistem penolakan kami dia anulir sama mereka dengan cara mereka. Oke. Tapi kalau itu dibiarkan memang bisa jadi jutaan orang. Karena orang menganggap media, informasi koran-koran itu kan penting. Iya. Dibredel sama Harmoko. Iya. Kita bikin spanduk gantung Harmoko. Iya. Oke, satu Jadi- lagi balik ke soal tadi, soal perubahan ini ya. Tadi Pak Peter berbilang mengatakan bisa kombinasi dari parlemen plus dari Jalanan. Jalanan. Oke, sekarang kalau dari jalanan, berkaca tahun 98 lagi ya. Bagaimana 98 itu hubungan teman-teman mahasiswa dengan TNI? Ya. Sehingga saya waktu itu saya udah lewat juga, udah tua juga kan, udah Ya. di media Indonesia kan, umur saya udah 30 waktu itu. Nah, saya melihat di lapangan, walaupun saya desa ekonomi, tapi saya di BKU aktif politik waktu itu TNI itu relatif nggak ganggu mahasiswa.
Gitu kan. Menjaga ya, Dan- mengawal ya. Paling nggak gitu lah. Dan ini pasti menurut saya ada komunikasi yang bagus antara mahasiswa dengan TNI. Sekarang ada nggak? Saya yakin pasti ada ya. Karena gini kan, kita ini kan semua anak putra bangsa kan. Ya. Ada yang di tentara, ada di polisi, ada di mahasiswa, ada di kaum politisi ya. Itu kan bagian daripada kerja-kerja politik membangun negara. Nah ketika negara ini terancam berantakan, kan ada senyawa. Oh. Kita terpanggil, Pak ini kalau dibiarkan negara kita bisa. Pak ini kalau dibiarkan negara ini negara apa? Gitu. Nah kesadaran orang-orang yang sudah pangkatnya jenderal atau kolonel itu tinggi. Tapi mereka Jadi udah gini, nyaman, waktu saya pernah udah ditangkap, nyaman, Gus. ya, Nyaman betul. sekarang. Pada waktu saya ditangkap dibawa di Keramat 5. Di Laksus. Laksus kan? Itu kawan-kawan dari Kopassus semua lah ya. Dia bilang, Tor, bagus juga yang lu kerjain sama kawan-kawan lu. Karena kan kami tidak berjuang untuk perubahan ideologi, tidak untuk perjuangan apa. Oke. Tapi kan kami merasa bahwa kami jenuh dengan Soeharto yang berulang-ulang. Oke. Ternyata kan itu bagian dari merit mereka gitu loh, urutan kacang mereka untuk jadi pemimpin. Iya. Karena kalau masih suatu jenderal-jenderal itu kan masih orang-orang Tempat itu. istana nggak geser-geser. Iya, mereka nggak geser-geser. Dengan pergolakan itu kan ini berhenti semuanya, Iya, mereka kan geser. masuk. Ya. Jadi melihatnya kepentingan negara ke depannya itu. Jadi saya ingin mengulang lagi tadi, ketika saya bicara dengan Pak Harto, dengan Jenderal Soeharto, Pak Marinir. sebenarnya Pak Harto dulu bagaimana teman-teman mahasiswa sama TNI? Oh, tapi ada komunikasi bagus gitu. Gitu loh menurut saya. Iya. Apakah sekarang teman-teman yang bergerak di jalanan ini maupun di luar parlemen, apakah ada komunikasi yang bagus dengan jenderal aktif loh? Iya. Bukan purnawirawan, aktif. Iya. Itu maksud saya. Hari ini udah berganti kan? Bagus kan? Bagus kawannya Jokowi. Ya kita lihat. Iya. Oke, sebagai penutup. Sebentar Ya. belum, saya masih ada beberapa pertanyaan. Oke. Jadi bayangannya nanti Bang Victor ini nanti akan membuat apa namanya panggung rakyat ya? Iya. Dari zaman 98 Iya. ada di tim, Mimbar. ada di Mimbar Bebas Mimbar di Bebas. Diponegoro yang Iya. semua orang bisa orasi di Iya. situ. Nanti akan bikin seperti itu. Iya. Titiknya di mana titiknya? Monas. Monas. Oke. Kita di mana? Dan itu yakin. Yakin. akan Nah, itu inisiasi Bukan. dari PDIP ya? Bukan saya. saya lagi mencari gagasan ini kemana-mana. Oke. Jadi saya datang kemari untuk kepentingan itu. Iya. Jadi saya ingin menyuarakan kalau Jokowi, Gibran dan keluarganya masih begini, Oke. terus masyarakat dikecewakan lagi dengan Jimli dan kawan-kawan tentang Mahkamah Konstitusi ini tidak maksimal, Oke. maka jalan lempeng yang dilakukan untuk Gibran itu harus kita imbangi dengan kekuatan massa Iya. di lapangan. Saya mencoba membaca perasaan teman-teman 98 yang ada di kelompok mereka. Iya. Kalau mereka bertanya kepada Bang Victor, salah saya di mana? Nah, Ya. Apa jawabannya? Salahnya mereka membiarkan Gibran Membiarkan. dan kawan-kawan dan keluarganya mengobrak-abrik konstitusi. oke. Kalau Gibran itu sudah cukup umur, Bukan cuma kurang, cukup apa? Substansinya kapasitasnya lah ya, cukup. kapasitasnya lah ya. silakan. Jadi Gibran ini masih bau minyak telon ya? Enggak, Sebetulnya secara- bukan bau kencur. Maksud saya secara angka, Ah. angka umur sih nggak bocil-bocil amat. Oke. Cuman ini anak kan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Bertanding nggak pernah, Ya. nggak. Kita bisa bicara Soekarno tuh muda waktu bikin PNI 20 Iya. tahun. Syahrir itu muda, Nasir itu muda, tapi kan pikiran mereka udah ditempa segala macam gitu loh, ya kan? Kalau saya Nggak ada melihatnya apa-apa. secara manajerial aja ya. Dia kan pernah dibangga-banggakan punya menjadi pisang. Iya. Itu kan maksud Jokowi dia dilatih untuk memanajerial itu. Ah. Ternyata kan dua-dua itu bangkrut. Bangkrut. Jadi dia kaya itu kan dari lain pihak, Iya. bukan urusan negara. Nah dia mau jadi memimpin negara sebesar ini, Iya. kalau Prabowo ada apa-apa, presiden kita seumur itu yang tadinya di Solo hanya 5 kecamatan, Iya. dia mau membahas dunia, kan belum cukup. Iya. Nah, itu yang diprotes oleh para kawan senior. Kok kita membiarkan ini begini kan gitu. Jadi ya kita berharap kawan-kawan yang ada di dalam sana, kawan-kawan yang perlu koalisi di sana, Iya. dan kalian adalah orang-orang yang sudah bertindak dengan risiko pada waktu itu. Pada ya. waktu itu. Kalian harus meluruskan. Hmm. Temuin Prabowo. Ajak omong Prabowo bahwa kalian harus merubah Hmm. persoalan itu. Boleh Budiman,
oleh Bang Yusril, ada Heri, ya kan? Yang artinya kapasitas, umur, pengalaman, pengetahuan di atas Ya, Gibran. di luar itu ada. Jadi yang kita mau lihat bukan semata-mata kemenangan karena ada Gibran, Ah, yang iya, anak iya. mudanya ada, Yang itu kan itu. yang menyebabkan. Jadi jangan melihat hanya kemenangan itu, terus mau kemana negara ini? Dan kan kawan-kawan yang ada di apa ya di Gerindra, mohon maaf ya karena ini partai orang. Iya. Kita butuh juga mereka mempelajari keadaan. Oke. Kami yang sudah membesarkan keluarga Jokowi, anak-anak Oh, bagus. dikecewakan seperti itu. Bagus. Apalagi nanti kalau mereka sudah sama-sama di istana. Iya. Berapa lama Bawakan. Gibran sanggup bertahan untuk tidak cepat-cepat pindah ke kantor sebelah, kantor presiden? Kan dia kantornya beda. Dia di kantor Wapres. Nah, ini kan kantor presiden. Wah. Yang kita pertanyakan seberapa kuat Gibran menahan emosinya Menahan untuk diri. cepat pindah ke kantor sebelah. Dia masih muda Jadi, Dok, dan dia kuat. Gitu. Tadi pagi saya bikin gini kan ya, saya bacain ya. Bagaimana jika Prabowo Gibran menang Pilpres? Bagaimana jika presiden berhalangan tetap? Sakit, mati, meninggal, gitu kan? Apa yang terjadi jika Gibran si bocil songong tanpa prestasi itu naik jadi presiden? Seperti apa nasib Indonesia ke depan? Nasib hampir 280 juta jiwa rakyatnya. Iya. Nasib 17.000 lebih pulau-pulaunya. Iya. Sumber daya alamnya, Iya. dan kedaulatan bangsa dan negaranya. Bayangkan bos, negara sebesar ini, sedasar ini dipimpin oleh bocil songong yang nggak punya prestasi Dan apa-apa. ada kita sebagai rakyatnya. Kok kita Marah betul. Iya betul marah. Iya. Kita yang tidak dianggap orang berdosa kan? Iya. Kau ngapain? Iya, ngapain aja. Itu kau keluarga, kau negara kau. Nah ini yang kita mau tanyakan sama kawan-kawan yang 98 yang ada di sana. Kalau Oke. kalian kemarin pro Prabowo karena belum ada Gibrannya, Masih oke kita lah masih ya. terima ya. Oke. Kita masih terima. Kita nggak Itu hak mau politik dipilih. masing-masing ya. Oke. Tapi sekarang dengan mata kepala kalian sendiri, Ya. mungkin juga kalian ikut bertepuk tangan ketika Gibran dimenangkan di Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Konstitusi itu. Iya. Kemana hati kalian? Kemana kan gitu? Iya. Mereka ikut bertepuk tangan, padahal mereka juga dulu lari-lari berdarah-darah. Itu rakyat Indonesia kesabarannya luar biasa. menurut Luar saya. biasa. Dia menunggu. Menunggu. Kalau nanti ada kejadian kita panggil, belum kita panggil pun sudah datang. Pak, kapan kita turun? Oke. Penuh tuh. Ada lagi? Udah makan keringat sedap nih. Saya justru heran. Puan yang sudah dipelihara oleh Megawati sekian tahun. Udah di kader lah ya. Udah di kader. Walaupun- AHY yang dari 5 tahun yang lalu. Iya. Kalah oleh anak. 2 hari jadi ketua umum. 2 aja. 2 hari ketua partai. Itulah kejahatan. Oh bisa ada. Begitu kuat selera itu. Selera. Ambisi, ya, ambisius. Itu sudah. Tapi yang salah juga kita kenapa biarkan itu terjadi kan gitu kan? Yang lebih parah kawan-kawan Yang dari di sana, gitu. Ah, dari sana. Iya. Saya berharap sore ini mereka ikut bergolak kalau sudah mendengar ini Oke, ya. dan mereka Amin. ketemulah kepada Prabowo. Oh, iya. kita. Dan juga kawan-kawan di Gerindra Ya. jangan terlena. Oke, bos. Secara pribadi pernah kontak mereka WA atau telepon? Kayak Budiman, kayak yang lain, Ya. apa Noel. Ya. Pernah? Oh Noel sering kirim. Apa ya Kak biasa? Dia kirim itu terus, Apa? kirim kegiatan dia. Oh, oke. Wah, aku pikir wah udah hebat nih kawan di sebelah sana kan. Noel kan sebelum si Prabowo punya Gibran, sama Gibran kan. Ya, tergabung. Oke. Oke, saudara sekalian ini benar Terima sekali. kasih. Saya kira harapan seorang Gito Suryadi juga harapan sebagian besar kita ya, Iya. yang merasa marah dengan istilah beliau tadi demokrasi dikecilin tadi, dan memang kita nggak berani jangan, nggak berani bayangkan Indonesia besar akan dipimpin oleh seorang Gibran yang tadi ya. Tapi kita berdoa lah, selain kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan sore ini ada perubahan. Setelah nonton ini ya. Ya. Oke, saya Dimulyadi berkata Indonesia lebih baik. Saya Widodo dan ini sumber kita Bang Pedro Suryadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.